Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel @Friska Friana Official. Halo adik-adik semuanya, masih ketemu dengan kakak Kak Ika dalam pembahasan soal unit sejarah UTBK 2021, 2020 dan 2019. Semoga channel ini bermanfaat. Jangan lupa untuk bantu like, komen, dan subscribe sehingga channel ini dapat terus bertahan dan banyak memberikan manfaat untuk kalian. Langsung saja kita masuk kepada soal yang pertama. Di sini teori trias politika yang membagi kekuasaan menjadi tiga unsur yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif adalah hasil pemikiran yang tertuang dalam buku L'Esprit de Lois karangan A. Montesquieu, B. Voltaire, C. J.J. Rousseau, D. John Locke, atau E. Adam Smith. Nih apa jawabannya? Jawabannya adalah A. Montesquieu. Berikut pembahasannya. Montesquieu berasal dari Prancis yang membuat trias politika, yakni pembagian kekuasaan menjadi tiga, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif yakni lembaga yang melaksanakan undang-undang, legislatif berwenang untuk membuat dan menetapkan, dan yudikatif memiliki kekuasaan di bidang pengadilan. Montesquieu menulis L'Esprit de Lois yang diterbitkan 1748. Buku L'Esprit de Lois berisi antara lain sistem pemerintahan yang konstitusional, pemisahan kekuasaan, penghapusan perbudakan, dan penegakan kebebasan sipil dan hukum. Nah, kita lanjutkan ke soal yang kedua. Nah, di sini soal yang kedua, salah satu peninggalan pendudukan Jepang yang sampai sekarang masih dilestarikan oleh bangsa Indonesia adalah keberadaan Tonarigumi atau rukun tetangga. Berikut adalah tujuan pembentukan Tonarigumi oleh tentara pendudukan Jepang waktu itu kecuali A. Mengkoordinasi seluruh penduduk menjadi sel-sel, B. Melakukan mobilisasi pendudukan, C. Melakukan indoktrinisasi propaganda Jepang, D. Melakukan penangkapan terhadap penduduk yang dicurigai, atau E. Melakukan pelaporan kepada tentara Jepang mengenai kondisi pedesaan setiap minggu. Apa nih jawabannya? Yang bukan ya. Jawabannya itu adalah yang D. Melakukan penangkapan penduduk yang dicurigai. Pada Januari 1944, Jepang memperkenalkan sistem Tonarigumi. Tonarigumi merupakan kelompok-kelompok yang masing-masing terdiri dari 10 sampai 20 rumah tangga. Sistem Tonarigumi bertujuan untuk mengawasi aktivitas penduduk yang dicurigai. Untuk situasi perang, Tonarigumi difungsikan untuk latihan, pencegahan bahaya udara, kebakaran, pemberantasan kabar bohong, dan mata-mata musuh. Nah, berikut rincian tugasnya: mengkoordinasi seluruh penduduk menjadi satu sel, melakukan mobilisasi penduduk, melakukan indoktrinisasi program propaganda Jepang, yang terakhir itu melakukan propaganda kepada tentara Jepang mengenai kondisi pedesaan setiap minggunya. Pelaporan ya, bukan propaganda. Jadi jawabannya tadi adalah yang D. Kita lanjut kepada soal nomor 3. Nah, di sini isi dari text art di Inggris adalah, atau text art 1973 di Inggris berisi A. Orang Katolik bebas menjadi pegawai negeri, B. Orang Katolik bebas menjadi anggota parlemen, C. Orang Katolik tidak boleh menjadi pegawai negeri, D. Ratu dan Raja beragama Anglikan, atau E. Agama Anglikan adalah agama kaum aristokrat. Nah, apa nih jawabannya menurut kalian? Jawabannya adalah C. Orang Katolik tidak boleh menjadi pegawai. Tax Act 1673 di Inggris berisi mengenai larangan orang Katolik untuk menduduki jabatan publik seperti pegawai negeri dan juga anggota parlemen. Tax Act berlaku pada masa pemerintahan Raja Charles II, sempat mau dibatalkan oleh Raja James II akan tetapi mengalami kegagalan. Oke, langsung saja kita masuk kepada soal yang keempat. Tujuan pembentukan negara federal Indonesia yang disponsori oleh Van Mook adalah A. Merealisasikan prinsip demokrasi melalui pemerintahan yang bersifat desentralisasi, B. Mengurangi intervensi dunia internasional terhadap masalah Hindia Belanda, C. Menjadikan negara federal sebagai negara terpisah dari republik, D. Memberikan saluran aspirasi
rakyat Indonesia dalam memperjuangkan nasibnya, atau E. memperlemah negara Republik Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Nah, apa nih jawabannya? Jawabannya adalah yang E. memperlemah negara Republik Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Penjabarannya, Hubertus van Mook memiliki ide untuk membentuk negara federal di Hindia Belanda. Van Mook menyampaikan ide tentang negara federal pada 21 Desember 1945 pada rapat Dewan Menteri Kerajaan Belanda. Prinsip dasar gagasan Van Mook diambil dari kebijakan Ratu Belanda yang disampaikan pidatonya 7 Desember 1942. Isinya yaitu Indonesia akan dijadikan negara Commonwealth atau persemakmuran, berbentuk federasi yang memiliki pemerintahan sendiri dalam lingkungan kerajaan Belanda. Masalah dalam negeri diurus Indonesia, sementara luar diurus oleh Belanda. Sebelum dibentuk persemakmuran akan dibentuk pemerintahan peralihan selama 10 tahun. Van Mook berhasil merealisasikan idenya membentuk sistem federal dengan membentuk negara Indonesia Timur 18 Desember 1946. Pembentukan NIT berdasarkan Konferensi Denpasar 18 sampai 24 Desember 1946. Setelah melalui proses pemilihan, akhirnya terbentuk susunan kabinet NIT. Jabatan presiden terpilih Sukawati dan Tajudin Noor, ketua parlemen atau wakil presiden. Berikut beberapa negara yang dibentuk juga, ada negara Pasundan, daerah istimewa di Kalimantan, negara Madura, negara Jawa Barat, negara Sumatera Timur, negara Jawa Timur. Oke, sekian pembahasan soal kita hari ini. Kalau ada salah-salah kata kakak, mohon maaf. Jangan lupa untuk bantu like, komen, dan subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya. See you the next video. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.